Halo guys, welcome back to my channel. Gila. Udah kayak YouTuber aja gue. Kali ini gue bakal nepatin janji gue. Karena kemarin kan gue bilang ke kalian kalau gue bakal ceritain kenapa dan sebab gue gak lolos di MasterChef. Gak lolos dan gak ditayangin audisinya. Sebelum gue ceritain, gue pengen ngasih tahu kenapa gue bisa ikut MasterChef season 10 sampai gue masuk ke audisi on air dan karantina bareng anak-anak MasterChef. Oke, jadi pas itu gue lagi jalan di daerah Depok ya, lebih tepatnya di Margonda. Gue lagi jalan naik motor ya sendirian. Nah terus pas banget tuh jalan Margonda kan macet tuh ya, macet. Gue berhentilah. Nah pas gue berhenti gini, pas banget di depan kiri gue itu ada pamflet MasterChef season 10 audisi online. Gue liatin aja kan, set. Pas gue liatin, ya udahlah, gue ada keinginan untuk bikin story. Gue foto pamfletnya, gue foto. Habis gue foto, gue upload lah di story IG. Gue upload nanti gue tunjukin nih story gue nanti di sini ya, gue edit. Gue nggak pakai caption apa-apa, gue cuman pakai emot doang gitu, emot muka manyun gitu ya. Pas gue ngupload itu, set, langsung rame tuh di DM gue kan, Angga ikut MasterChef gini. Banyak buat netizen pada reply SG gue kan. Ada salah satu orang ya, bisa dibilang keluaran MasterChef juga gitu loh. Dia pernah ikut MasterChef dan sekarang dia udah terkenal banget jadi artis ya. Dia bilang gini, seingat gue ya, dia bilang gini, ayolah lu ikut season 10 gitu. Dia bilang gitu kan. Gue jawab lah, aduh gue masih ragu nih, skill gue masih cetek gitu kan, skill gue masih rendah, gue belum bisa masak dan lain-lain gitu. Udah nggak apa-apa, yang penting pede aja dulu gitu kan. Dipaksa lah sama dia tuh. Tadinya tuh gue pengen ikut MasterChef season 11. Cuman karena dipaksa, bukan karena dipaksa sih, lebih tepatnya karena ya pertama dipaksa, terus kedua juga gue kayak ada keberanian aja gitu kan. Disuruh kayak gitu kan, gue jadi kayak makin wah, ya udahlah gue ikut aja, modal nekat gitu kan. Modal nekat. Akhirnya gue ikut audisi online-nya tuh. Gue bikin video kan, gue bikin video dulu. Pas itu tuh gue bikin video masak. Kalau nggak salah gue bikin spaghetti udang spaghetti udang aglio olio kalau nggak salah. Lupa ya. Gue bikin itu, gue videoin, gue upload di RCTI Plus, aplikasinya RCTI. Gue upload tuh. Pas di upload selang sebulan atau 2 minggu gitu, gue ditelepon. Nggak tahu di chat ya, ditelepon sama pihak RCTI. Gue dikabarin katanya gue lolos audisi online. Gue ditelepon, gue langsung disuruh audisi offline, sorry. Audisi offline, gue disuruh audisi offline ke studio RCTI. Nah, itu tuh gue audisi bareng tiga orang. Pertama gue, kedua si Jonathan, dan yang ketiga Fahmi. Kalau kalian kenal ya, Fahmi MCI yang gondrong tuh, yang dia masuk galeri. Pasti kalian kalau nonton MasterChef kalian tahu. Ada gua, Fahmi, sama Jonathan. Pas itu gua masak udang bakar jimbaran. Terus si Fahmi gua nggak tahu masak apa. Intinya platingan dia keren, bagus. Jonathan itu dia cuman masak steak kalau nggak salah, steak pakai saus mushroom gitu kalau nggak salah ya. Kita bertiga masak. Kita udah semua kelar kan, dikasih waktu 1 jam, kita semua selesai. Dan pada saat itu pikiran gue sampai di situ doang. Gue nggak ada kepikiran untuk lolos ke tahap selanjutnya. Karena bisa dibilang masakan gue biasa aja. Gue cuman bikin udang bakar jimbaran gitu loh. Ya, nah, selang sebulan, gue ditelepon lagi sama pihak RCTI, bos. Katanya gue lolos, ya. Gue disuruh karantina. Gue tanya Fahmi dong, Fahmi gondrong, Bang Fahmi, gue manggilnya Bang Fahmi kan. Bang, lu lolos gitu? Iya, gue lolos gitu. Udah tuh, akhirnya kita chatan. Terus gue tanya, si Jonathan lolos gak bang? Gitu kan. Bang Fahmi gak tahu kan. Akhirnya gue chat si Jonathan. Ternyata Jonathan gak lolos. Dia gak lolos di audisi offline.
Akhirnya yang lolos cuman gue sama Bang Fahmi Gondrong tuh yang masuk galeri. Setelah itu gue langsung karantina selama 2 minggu. Gue karantina bareng anak MCI, ya nanti gue kasih foto-fotonya di sini. Ada foto gue bareng Una, ada foto gue bareng Mas Syahril. Terus ada Koromi juga. Gue satu karantina sama anak MasterChef season 10. Sampailah di tanggal 20 November 2022. Saat itu gue audisi on air. Gila. Gue pada saat itu masak bola daging rawon. Ya. Jadi gue nyatuin antara Indonesia dan Western gitu. Jadi kayak fusion food gitulah ya sebutannya. Pada saat itu gue audisi on air bareng Una, terus gue bareng Pak Taufik, terus gue bareng Vivi, sama satu lagi Agnes kalau nggak salah ya. Gue berlima sama gue berlima. Dikasih waktu 1 jam lagi nih, dikasih waktu 1 jam buat masak ya. Gue masak bola daging rawon. Nah di sini nih awal mula kesalahan gue. Pada saat itu gue terlalu pede dipanggil pertama. Kita kan berlima nih. Gue udah pede banget gue bakalan dipanggil pertama untuk madep di depan juri. Ya, itu kesalahan gue pertama. Makanya penyebab gue terlalu pede ini, bola daging rawon gue matengin bos. Gue matengin, bener-bener matengin. Terus kesalahan kedua, nasinya ketika nasi mateng nggak gue wrapping bos. Gue taruh di bowl stainless steel gitu, nggak gue wrapping. Otomatis kena angin dong, kering. Kalau saus rawon gue nggak ada masalah sama sekali. Akhirnya disuruh masuk ke ruang make up dulu tuh, kita berlima. Dipanggil satu-satu kan. Paling pertama tuh yang dipanggil kalau nggak salah Agnes. Gue langsung bilang, wah gue nggak dipanggil pertama lagi gitu kan. Pertama gue nggak dipanggil, kedua juga bukan gue, ketiga bukan gue udah mulai overthinking tuh. Bukan overthinking, gue udah mulai gelisah ya. Karena gue gak dipanggil-panggil gitu loh. Ini udah 3 orang yang dipanggil ya. Yang keempat ternyata bukan gue juga, Pak Taufik yang keempat. Langsung dong, gue di situ langsung lemes ketika gue. Karena apa? Pertama, bola daging gue udah gue matengin. Yang kedua, nasi gue nggak gue wrapping. Gue udah gelisah, gue udah kayak putus asa gitu loh. Gue yakin kalau gue nggak lolos. Pas itu masuk galeri, bukan masuk galeri apa sih, ngadep ke depan juri itu kan gue bawa dorong troli, net. Gue ngeliat tuh bola daging gue kan. Wah, anjrit kata gue gitu. Lu tahu bola daging gue udah jadi kering. Kalian tahu kan kalau makanan udah didiemin selama 3 jam, kurang lebih 3 jam ya, itu bentukannya kayak gimana? Tahu sendiri lah ya bentukannya kayak gimana ya. Nasi gue juga agak kering gitu, dry gitu. Apa sih bahasanya, bahasa chef lah, dry gitu kan. Ketika gue ngeliat hidangan gue langsung kayak, wah anjrit, kenapa gue terlalu pede gitu kan. Kalau misalkan gue tadi gak terlalu pede, itu bola daging gue masak setengah matang dulu, terus nanti gue matanginnya di depan juri. Harusnya kan kayak gitu ya. Tapi ini kesalahan gue, malah gue matengin sampai bener-bener matang gitu. Nah ini ada salah satu momen yang bikin gue makin ngedown. Karena pas gue masuk nih, dorong troli, halo chef. Kalian tahu Chef Arnold mukanya itu gue nggak tahu dia lagi bad mood atau moodnya lagi nggak enak ya. Gue baru masuk aja mukanya tuh udah kayak jutek banget bos, parah ya. Mukanya tuh udah jutek banget deh. Udah gitu cuy, kan gue makin ngedown ya. Terus kalau nggak salah pas itu Chef Yuna nanya, ya biasalah kayak perkenalan diri, terus mau masak apa gitu kan, terus kayak alasan masuk MasterChef apa gitu kan. Itu gue ngobrol. Nah di sini gue agak bingung ya. Kenapa Chef Juna, Chef Arnold sama Chef Renata itu nggak pernah nanya ke gue gitu loh. Selalu gue yang nyari topik, ngerti nggak lo?
Kayak gue ngelihat si Ami, Una, terus siapa lagi yang lain-lainnya gitu. Mereka tuh kayak ditanya tentang sesuatu gitu. Kayak jurinya tuh nyari topik lah gitu bahasanya ya. Tapi sedangkan gue tuh, mereka semua diem. Jadi harus gue nyari topik. Ngerti kan kalian? Jadi gue bingung dong, gue mau nyari topik apa, ya nggak? Akhirnya pada saat itu gue, umur gue kan pasti masih 18 tahun ya. 18 tahun, umur berapa? 18 tahun. Oh alah, gini. Terus akhirnya gue nyari topik lah. Gue bilang ke Chef Renata kayak gini. Chef, saya pernah lo foto ngikutin gaya Chef Renata gitu. Oh iya gitu kata Chef Renata. Iya chef, itu ada di postingan IG saya gitu kan. Lagi megang apron kayak gini. Pada belakang gini megang apron. Iya chef, itu saya ngikutin gaya Chef Renata tahu gitu kan. Langsung, oh alah, Chef Renata cuman balas gitu doang coy. Gimana gue nggak makin bingung? Gue udah nyari topik padahal coy. Maksud gue ya disambung lah dengan topik apa gitu, kayak nyautin apalah gitu ya, biar gue tuh bisa ngasih topik yang lainnya gitu. Tapi di sini Chef Renata cuman bilang kayak, oh alah. Pada saat itu gue nyari topik nggak cuman itu doang. Gue ada nyari topik lagi tentang Chef Juna. Kalau nggak salah pas itu nyari topik tentang Chef Juna itu kalau nggak salah tentang dunia kitchen kalau nggak salah ya. Gue ngobrol juga sama Chef Juna. Tapi di situ Chef Juna juga nggak nyautin gue, ngerti nggak lu? Nggak kayak nggak nanya balik gitu. Kayak perumpamaan gini aja, lu baru pertama kali ketemu cewek gitu. Lu baru pertama kali ketemu cewek, dan pada saat itu lu ngobrol berdua, lu udah berusaha nyari topik, tapi nggak ada balasan dari cewek itu gitu. Balasannya cuman, oh alah. Sakit gak bro? Sakit kan? Kacau. Bukan makin freak tuh, suasananya makin awkward banget dah, parah gitu, diem-dieman doang gitu. Gue bingung mau nyari topik apa ya. Pada saat itu gue udah putus asa, gue yakin gue nggak lolos, terus ditambah kayak gitu, terus ditambah Chef Arnold moodnya lagi nggak enak, ya kan? Udah makin kacau tuh, makin kacau. Akhirnya udah selesai plating gue juga kacau cuy. Nggak kayak gini nih, nggak kayak gini yang gue kasih tau nih gambarannya. Ini masakan gue, plating gue nggak kayak gini, plating gue hancur ya, karena di situ pada saat itu gue udah, pikiran gue udah, ya udah gue nggak lolos gitu loh. Dah. Chef Juna bilang katanya, ya pertama itu kesalahan gue, bola daging terlalu kering, jadi kalau dipotong itu nggak bisa dipotong gitu, kayak keras, tek gitu. Nah itu yang pertama itu. Terus yang kedua, gue lupa yang kedua apa. Intinya mereka, Chef Juna sama Chef Renata ini komen tentang bola daging gue, terus komen tentang nasi gue juga. Nah tapi ada sisi positifnya nih bos. Chef Renata bilang rawon gue enak. Dia bilang rawon gue enak. Tapi kesalahan gue di bola daging. Bola daging gue terlalu kering dan keras. Udah gitu. Kalau Chef Arnold dia no comment, karena emang udah gak mood dari pertama gitu loh. Gue gak tahu kenapa ya, dia no comment, dia diem doang gitu loh. Oh iya chef, makasih chef, gue bilang gitu. Makasih chef gini. Udah gue disuruh maju ke depan tuh. Udah kan, udah selesai komen, gue disuruh maju ke depan kan, yang kata dapat yes atau no itu. Gue dinasihatin sedikit lah, ya udah kamu belajar lagi di luar sana ya, umur kamu masih muda, gini masih 18 tahun. Iya chef ya gitu. Kalau dari saya no gitu. Chef Renata juga bilang no kan. Udah, Chef Arnold nggak bilang apa-apa, udah dia diem aja gitu loh, diem aja dia. Langsung Chef Juna bilang gini, ya udah dapat 2 no ya, kamu belum lolos gitu. Oh iya chef, nggak apa-apa chef gitu. Gue langsung keluar. Dah, gue menyesal kenapa gue terlalu pede ya. Terus yang kedua, mungkin ini gue jadiin pelajaran buat kedepannya. Kalau misalkan gue boleh daftar MasterChef lagi sama pihak RCTI, kalau misalkan nggak boleh ya udah nggak apa-apa gitu. Dah, itu gue jadiin pelajaran aja, semua itu gue jadiin pelajaran. Gue juga ngerasa di sini ilmu gue tuh belum pantas untuk masuk MasterChef. Meskipun pengalaman gue banyak di 5 hotel, terus posisi gue komi chef di hotel, tapi itu tuh nggak menjamin gitu loh. Dan gue masih ngerasa kayak ilmu gue tuh belum ada gitu loh, dan belum cocok untuk MasterChef. Itu gue pulang ke rumah,
gue udah nggak karantina lagi. Teman-teman gue pada kaget kenapa gue bisa nggak lolos gitu. Padahal teman-teman gue tuh, terutama teman sekamar gue tuh yakin banget kalau gue lolos gitu. Sekarang gue mau cerita kenapa gue bisa nggak ditayangin. Ini versi gue ya, menurut gue kenapa gue nggak ditayangin sama kru-kru RCTI. Yang pertama, ya mungkin secara obrolan gue sama juri itu kurang menarik, ya kan? Kurang menarik, topiknya kurang menarik. Tuh, itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu masakan gue jelek. Ya, karena bola daging gue kering, nasi juga agak kering gitu loh. Cuman saus doang yang agak bagus gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum MasterChef tayang, gua itu udah muncul di Trans TV di Ketawa Itu Berkah. Ya, mungkin karena gua udah berada di stasiun TV lain, mungkin kru-kru RCTI jadi kayak gua nggak perlu ditayangin gitu loh. Nanti jadi ketahuan gua tuh siapa gitu loh. Ngerti kan? Itu menurut gua. Tapi nggak tahu kalau menurut kru-kru RCTI atau enggak siapapun itu gitu ya, pihak RCTI, gue nggak tahu. Sorry banget nih ya, gue takut banget salah ngomong gitu loh, karena ini lumayan sensitif ya kalau masalah kayak ginian ya. Terus juga sebelum-sebelumnya gue juga udah muncul di Trans TV gitu loh. Sebelum MasterChef pun gue udah muncul di pagi-pagi ambiar ya, Trans TV gitu. Udah sih, itu doang guys penyebab gue nggak lolos dan penyebab nggak ditayangin gitu loh. Udah gitu aja, selesai. Lumayan ya, kering juga tenggorokan gue cerita kayak gini doang. Ya udah guys, gitu aja. Gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu ya, atau ada kata-kata gue yang menyakiti pihak manapun gitu. Gue mohon maaf banget. Terus juga insya Allah gue bakalan ikut MasterChef season 11. Ya, kalau boleh. Kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa. Maksudnya nggak boleh sama pihak RCTI ya. Kalau boleh, gue ikut lagi MasterChef season 11. Oke, pokoknya tungguin aja. Guys, terima kasih yang udah nonton video gue sampai selesai. Kalian mantep pokoknya. Terima kasih juga yang kepo sama cerita gue, kenapa gue bisa nggak lolos dan nggak ditayangin gitu. Pokoknya gue terima kasih buat kalian semua. Terus juga terima kasih sama teman-teman MasterChef. Gue bangga banget kenal sama kalian, Mas Syahril, Ami, Bang Fahmi, siapa lagi ya, Alfian. Pokoknya banyak deh ya teman-teman gue di MasterChef season 10. Thank you banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi gue nggak tahu gue bakalan aktif di YouTube atau enggak, karena gue tuh ngupload video YouTube pengen cerita ini doang gitu loh. Nggak tahu kedepannya gue mau upload video apa ya. Oke, makasih. Jangan lupa like, comment, and subrek. Asik, subrek gitu. Gue terima kok guys kalau kalian pengen hujat gue atau kalian pengen mengutarakan isi otak kalian, gimana menurut kalian tentang cerita gue gitu. Nggak apa-apa guys, komen aja. Gue udah biasa dihujat, tenang aja. Udah guys, bye-bye.